Niat yang benar ada berapa tadi? 2. Niat yang benar dalam belajar ada 2. Ikhlas dan yang satu lagi. Satu lagi adalah sebagai berikut. Bentuk niat yang benar ketika belajar yang kedua, dalam rangka menghilangkan potensi kebodohan dalam diri kita. Sebagaimana keterangan Imam Ahmad, talabul ilmi afdalul a'mali liman sahhat niyyatuhu. Qila fa ayyu syai'in tashihun niyyah? Qal yanwi ay yatawadha'u fihi wa yanfi anhul jahla. Artinya, belajar ilmu agama adalah amal yang paling afdal bagi orang yang niatnya benar. Beliau ditanya, bagaimana bentuk meluruskan niat dalam belajar? Beliau menjawab, niat untuk tawadhu terhadap ilmu dan menghilangkan potensi kebodohan dari dirinya. Baik. Sebaliknya. Baik. Imam Ahmad pernah ditanya niat yang benar ketika belajar itu apa? Karena beliau katakan, talabul ilmi afdalul a'mal liman sahhat niyatuhu. Belajar ilmu agama adalah amal yang paling afdal bagi orang yang niatnya benar. Terus niat yang benar itu apa? Kata beliau menyebutkan 2 ya. Yang pertama, tawadhu terhadap ilmu. Niat yang benar yang pertama adalah tawadhu terhadap ilmu. Baik, saya mau tanya, apa yang dimaksud tawadhu terhadap ilmu? Yang bisa jawab boleh pulang. Mendalami ilmu. Apa yang dimaksud tawadhu dengan ilmu? Jawaban pertama, mendalami ilmu. Merendah, tidak merasa. Nah, siap mengamalkan. Ini ada pendapat yang kedua, siap mengamalkan. Apa yang dimaksud tawadhu dengan ilmu? Nah, Masya Allah, barakallahu fiikum. Ini jawaban yang benar ya. Baik, jawaban yang benar. Boleh pulang, Pak? Tawadhu dengan ilmu terhadap ilmu artinya adalah siap menerima kebenaran. Karena orang ketika belajar dia mendapatkan kebenaran yang baru. Belajar lagi mendapatkan kebenaran yang baru. Bisa jadi kebenaran baru yang dia dapatkan itu bertentangan dengan pendapat dia yang sebelumnya. Atau bertentangan dengan prinsip ormasnya. Bertentangan dengan pendapat lama dia, bertentangan dengan pendapat tokoh dia, dan seterusnya. Tapi ketika dia tawadhu terhadap ilmu, ini semuanya disingkirkan dan dia pilih ilmu. Tersebutlah seorang ulama yang dia memberikan pujian kepada gurunya. Syaikhi ahabbun nasi ilayya. Guruku adalah orang yang paling aku cintai. Wal haqqu ahabbu ilayya. Sementara kebenaran lebih aku cintai. Sehingga ketika ada kebenaran bertentangan dengan pendapat gurunya, ulama ini mengatakan, guruku adalah manusia yang sangat aku cintai. Tapi kebenaran lebih aku cintai. Sehingga beliau memilih kebenaran. Itu prinsip yang luar biasa. Itulah bentuk tawadhu terhadap ilmu. Sehingga kesalahan tidak boleh dibela, meskipun datang dari orang yang paling kita cintai. Kesalahan jangan dipertahankan, meskipun berasal dari orang yang kita cintai. Karena kita diperintahkan untuk membela kebenaran, membenarkan kebenaran, dan menyalahkan kebatilan. Itulah prinsip keadilan. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Sebab Allah turunkan Al-Quran tujuannya adalah membela yang benar dan menyalahkan yang batil. Terlepas dari siapapun sumbernya. Dan itulah makna tawadhu terhadap ilmu. Maka kadang ada sebagian orang yang dia tawadhu dalam penampilan. Tawadhu dalam penampilan gimana? Masya Allah, beliau itu orangnya sederhana, orangnya bersahaja, pakaiannya biasa saja, makanannya juga tidak mewah. Tapi ketika dia dikasih penjelasan,
Pak, pendapat Bapak ini keliru, dalilnya seperti ini, penjelasannya kayak gini. Oh, berarti salah saya ya? Iya. Tapi saya tidak mau terima. Nah, di mana tawaduknya? Tawaduk kalau hanya sebatas tawaduk dari sisi penampilan lahiriah, orang awam pun bisa. Tawaduk kalau bentuknya hanyalah penampilan lahiriah, fisik, orang awam pun bisa. Bahkan non-muslim pun bisa. Ada nggak non-muslim yang tawaduk, Pak? Ada. Bahkan kadang nongol di TV. Misalnya tokoh siapa yang tawaduk. Beberapa tokoh dalam sejarah, tokoh non-muslim dalam sejarah, itu orangnya tawaduk. Tapi dia non-muslim. Maka tawaduk seperti ini memang termasuk kelebihan, tapi dia bisa dilakukan oleh banyak orang. Ada tawaduk tingkatan yang lebih tinggi lagi, siap menerima kebenaran meskipun bertentangan dengan prinsip hidupnya, bertentangan dengan kebiasaan lama dia, pendapat pribadinya, pendapat gurunya, bahkan pendapat ormasnya. Itulah tawaduk yang sejatinya. Wa yunfi anhul jahla. Dan yang kedua kata Imam Ahmad, menghilangkan kebodohan darinya. Sebab kita semuanya ini dilahirkan dalam kondisi tidak ngerti apapun. Pak Imam waktu lahir sudah hafal Al-Fatihah? Ada enggak ulama, misalnya Bapak saya tanya ya, ulama yang paling Bapak kagumi siapa, Pak? Ada ahli ilmu ulama yang paling Bapak kagumi. Misalnya Imam Asy-Syafi'i misalnya. Imam Asy-Syafi'i, waktu Imam Syafi'i lahir dengan waktu kita lahir, apakah statnya sama atau Imam Syafi'i sudah mencuri stat? Sama. Ya. Imam Syafi'i ketika lahir sudah hafal surat Al-Fatihah. Ada kayak gitu, Pak? Tidak ada. Sehingga waktu Imam Syafi'i lahir, beliau tidak tahu apapun. Waktu Bapak Ibu lahir juga nggak tahu apapun. Sama-sama kita memulai dari nol putul, nggak ngerti apapun. Ngerti nggak, Pak? Baik. Cuman Masya Allah, ya, anugerah Allah dicurahkan kepada hambanya yang dia kehendaki. Sehingga ada manusia yang berasal dari nol putul, tapi kemudian punya ilmu segunung, banyak sekali. Kita kalau melihat karya para ulama, nyawang judulnya tok mawon wis wedi, Pak. Buku kok kandele kaya ngono, Pak. Buku paling tebal yang pernah jenengan lihat berapa jilid, Pak? Paling tebal 12. Ada yang pernah lihat 15. Pernah nggak lihat buku yang jumlahnya 400 jilid? Hah? Belum. Itu Al-Funun karya Ibnu Aqil. Jumlahnya 400 jilid. Lah iku nulisnya kapan? Wong kene maca sak jilid wis kentekan umur. Ini 400 jilid. Itu kayak apa, Pak? Masya Allah. Sehingga dia ibarat gudangnya ilmu. Maka kadang sebagian ulama ketika memberikan pujian kepada Syekhul Islam misalnya, beliau berbicara menjelaskan, itu seolah-olah di depannya ada baskom. Kayaknya di depan beliau itu ada baskom. Tinggal ngambil ilmu apa yang mau diambil, kasih. Saking banyaknya ilmu yang belum miliki.